Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita melakukan pembelajaran daring matematika peminatan kelas 10. Oke, materi yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai materi tentang mengenal fungsi eksponen dan kemudian dilanjutkan dengan grafik dari fungsi eksponen. Oke, langsung saja. Nah, untuk pengertian dari fungsi eksponen adalah, jadi fungsi eksponen itu adalah suatu fungsi yang memuat variabel sebagai eksponen dari suatu konstanta. Oke, jadi nanti bentuk eksponennya itu adalah variabel. Oke, terus secara matematis fungsi eksponen dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, fx itu sama dengan k dikali a pangkat x, atau y sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, sini kan eksponennya itu kan pangkatnya adalah x. Nah, ini kan variabel. Jadi kalau misal pangkatnya itu dalam variabel x atau yang lain, itu berarti di sini adalah fungsi eksponen. Kita bisa menggunakan fx atau y, sama saja. Oke. Nah, jadi a itu adalah bilangan pokok. Nah, jadi nilai a itu lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Ya. Jadi a-nya tuh tidak negatif. Kemudian, nah, k-nya itu adalah konstanta sembarang. Jadi bilangan apa saja, terserah. Oke, contohnya, fx sama dengan setengah pangkat x. Ya, nih. 1/2 pangkat x. Nah, yang kedua, y sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini kita bebas mau pakai fx atau y. Oke. Nah, dari sini nanti selanjutnya akan kita coba menggambar grafiknya seperti apa. Oke. Jadi gampang ya menentukan ini fungsi eksponen atau tidak, tinggal kita lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya dalam bentuk variabel, berarti ini adalah fungsi eksponen. Gitu aja. Oke, lanjut kita gambar grafik fungsi eksponen. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk menggambar fungsi eksponen. Nah, yang pertama adalah menentukan titik-titik yang melalui grafik eksponen. Yang kedua adalah menggambar titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Dan yang terakhir adalah kita menggambar kurva mulus yang melalui titik-titik tersebut. Nanti kita garis kurva ya, tapi harus mulus ya, jangan patah-patah. Oke, next. Nah, langsung kita ke grafik fungsi eksponen untuk nilai A lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 1. Nah, jadi A-nya itu antara 0 dan 1. Jadi pecahan kayak setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh. Nah, gitu. Contohnya, nih, gambarlah grafik Y sama dengan 1/2 pangkat X. Oke, langsung. Nah, caranya adalah yang pertama, kita tentukan titik-titik yang melewati grafik kan. Ya. Oke, kita tentukan titik-titik yang melalui grafik Y sama dengan 1/2 X. Oke, dalam hal ini kita pilih X-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Nah, ini bebas sebenarnya. Apa saja, terserah. Nah, tapi lebih bagus kita pilih 0, kemudian kita tambahkan 1 atau kita kurangkan. Jadi ada yang negatifnya, ada positifnya. Boleh min 1, 0, 1, 2, 3, boleh. Lebih bagus tuh min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Kemudian kita buat tabel sebagai berikut ya. Oke, nah ini. Nah, jadi di sini kan X-nya kita ambil min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Oke, jadi kita ambil 5 ya, 5 angka, min 3 sampai 1. Nah, jadi ketika X-nya min 3, berarti nilai Y-nya itu sama dengan 1/2 pangkat 3, ya kan? 1/2 pangkat 3 itu hasilnya hasilnya 8. Nah, kemudian X-nya ini kan min 2, berarti 1/2 pangkat min 2. 1/2 pangkat min 2 itu sama dengan 4. Nah, kemudian X-nya min 1 itu 1/2 pangkat min 1. 1/2 pangkat min 1 itu sama dengan 2. Oke. Kemudian untuk X0, berarti 1/2 pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, ya kan? Berarti Y-nya 1. Kemudian X-nya 1/2 pangkat 1. Ya, berarti Y-nya sama dengan
1/2. Karena 1/2 pangkat 1 itu adalah 1/2. Oke, untuk pengerjaannya ini. Bapak kasih ya penjelasannya. Ini kenapa dapat 8? Nih. Jadi, ini kan kita ambil Y-nya kan 1/2X ya. X-nya kita ganti jadi min 3. Karena X-nya di sini min 3. Ya kan? 1/2 pangkat min 3. Itu kan berarti pangkatnya kita masukkan ke dalam nih. Jadi 1 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat min 3. 1 pangkat min 3 hasilnya 1. Jadi 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Ya. Bawahnya tetap 2 pangkat min 3. Ini kan negatif pangkatnya. Supaya pangkatnya positif, berarti kita pindah kan ke atas, kita naikkan. Berarti jadi 2 pangkat positif 3. Ya kan? Dikali 1. Kali 1 kan tetap 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, makanya dapat 8. Begitu juga seterusnya. Jadi sama caranya. Ya. Ini sama caranya gini. Oke, kemudian lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggambar titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu koordinat X dan Y. Nah, dan memuat kurva mulus melalui titik-titik tersebut. Oke, nah, jadi gambarnya gini ya. Ini koordinat kartesius nih. Jadi sini ini X yang horizontal, yang vertikal itu adalah Y. Oke, kita buat kayak gini. Kemudian kita masukkan titik-titiknya. Nih. Tadi kan kita dapat titiknya adalah min 3,8. Berarti kan di sini. Ini X-nya min 3, Y-nya 8. Kemudian kita dapat X-nya min 2, Y-nya 4. Nah, berarti kan sini. X-nya min 1, Y-nya 2. Ya kan? Terus kita dapat X-nya 0, Y-nya 1. Ya kan? Berarti di sini. Terus kita dapat X-nya 1, Y-nya 1/2. Berarti kan tengah-tengah antara 0 sampai 1. Ya kan? Oke, jadi kan ini 5 titiknya. Nah, kemudian dari 5 titik ini, kita garis. Jadi garis yang mulus ya. Ini kita garis. Nah, melengkung gini. Nah. Nah, kemudian ini kita garis. Dia jangan sampai melewati sumbu X ya di sini. Pokoknya kita garis sampai mendekati aja, sampai mendekati sumbu X atau sumbu horizontalnya ini. Jangan sampai melewati ya. Jangan sampai ke bawah sumbu X. Oke. Nah, dari sini, dari grafik ini, itu kita dapatkan sifat-sifat grafik fungsi eksponen Y sama dengan K dikali A pangkat X untuk A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke, yang pertama fungsinya adalah monoton turun. Jadi kita lihat dari kiri ke kanan. Nah, kiri kan dia naik nih di atas. Nah, semakin lama kan semakin turun. Nah, jadi ini artinya dia monoton turun. Selalu turun nilainya. Jadi nilai Y-nya tuh semakin turun. Dan kemudian memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, jadi dia memotong sumbu Y ini. Ini kan sumbu Y. Dia memotong di sini kan. Di titik 0,1. Kemudian kurva berada di atas sumbu X. Nah, ini kan sumbu X-nya. Jadi kurvanya selalu di atas nih. Ini kan di atas. Kalau di bawah tuh yang di sini. Kan dia selalu di atas di sini. Oke. Kemudian dia mempunyai asimtot Y sama dengan 0. Oke, garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Jadi ini. Nah, asimtot itu adalah garis yang tidak pernah dilewati atau disentuh dari grafiknya. Ya, jadi garis yang tidak pernah disentuh oleh kurva ini. Atau asimtot. Jadi kurvanya ini dia tidak pernah menyentuh ini sumbu X. Dia hanya mendekati saja. Kemudian, nah, jika nilai X semakin besar, nilai Y semakin kecil. Nah, ini kan nilai X-nya min 3. Nih. Kan naik jadi min 2 nih. Nah, tapi nilainya makin kecil. Nah, ini makin naik, tapi nilainya kecil. Nah, 0, 1. Nah, kemudian naik jadi 1, tapi Y-nya jadi kecil. Kemudian, nilai X-nya makin kecil, nilai Y makin besar. Nih ya. Ini kan nilai X-nya 1. Nah, dikurangi 1. Ini kan Y-nya makin naik nih. Nah, kurangi 1 lagi, naik. Dikurangi 1, naik. Oke. Jadi, ini sifat-sifatnya. Oke, lanjut. Terus contoh kedua, ini adalah grafik fungsi eksponen untuk nilai A-nya adalah lebih dari 1. Oke, contohnya. Gambarlah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Ya. Oke, langkah pertama sama. Kita cari titik-titik yang melalui grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, dalam hal ini kita pilih X-nya min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini. Ini untuk memudahkan aja, jadi kita pilih yang ini. Dan kita buat tabel sebagai berikut ya.
sama caranya. Ini X-nya pertama kita ambil min 1 kan. Nah, X-nya min 1 kita dapat Y-nya setengah. Setengah dapat dari, nah dari sini. Nah, Y tadi kan sama dengan 2X ya. 2 pangkat X. Nah, berarti Y-nya itu sama dengan 2 pangkat, ini kan X-nya kita ambil min 1. Jadi 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1, ini kan pangkatnya negatif ya. Supaya positif berarti kita pindah ke bawah kan. Jadi 1 per 2 pangkat 1, ya kan. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 kan. Jadi 1 per 2. Makanya kita dapat di sini 1 per 2. Oke, caranya di sini yang lain juga sama. Ini kalau X-nya 0 berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1, ya kan. X-nya 1 berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. X-nya 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4, ya kan. X-nya 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, makanya kita dapat ini. Ini adalah titik-titiknya. Jadi kita dapat titiknya min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Oke, langsung kita gambar grafiknya. Oke, langkahnya selanjutnya adalah kita gambar grafiknya pada koordinat kartesius dan membuat kurva mulus melalui titik-titik tersebut. Nah, ini sumbu X-nya yang horizontal, sumbu Y-nya vertikal. Nah, kemudian titik-titik yang kita ambil tadi. Yang pertama tadi apa? Min 1, setengah kan? Berarti di sini, ya kan? Min 1, setengah. Kemudian 0,1 kan tadi di sini. Kemudian 1,2. Kemudian 2,4. Dan 3,8 sini, ya kan? Oke. Nah, jadi ini gambar grafiknya. Nah, jadi ingat ya, dia di sini hanya tidak boleh sampai ke bawah sumbu X. Jadi hanya mendekati sumbu X saja di sini ya, di ujung sini. Jangan sampai ke bawah sumbu X. Perhatikan. Kemudian digambar kurvanya yang mulus ya. Nih, jangan patah-patah. Lanjut. Nah, jadi dari sini kita dapat sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat grafik fungsi Y sama dengan K dikali A pangkat X untuk nilai A-nya lebih dari 1. Itu adalah, yang pertama fungsinya adalah monoton naik. Jadi kita lihat dari kiri ke atas. Nah, kiri kan dari bawah. Makin lama kan makin naik ke atas. Nah, kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan monoton turun. Kalau yang ini adalah monoton naik. Oke, kemudian dia memotong sumbu Y di titik 0,1. Ini kan sumbu Y-nya. Nah, di sini kan dia memotong di 0,1. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya sifatnya. Nah, kemudian kurvanya berada di atas sumbu X. Ini kan sumbu X-nya. Dia selalu di atas. Nggak boleh ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti salah. Nih. Ini sama kayak sifat yang sebelumnya juga. Nah, kemudian dia mempunyai asintot di Y sama dengan 0. Nih, ini kan garis Y sama dengan 0 adalah sumbu X yang ini. Ini adalah Y sama dengan 0. Nah, di sini dia asintot, berarti tidak pernah menyentuh ini garisnya. Jadi kurvanya tidak pernah menyentuh sumbu X. Ini sama kayak sifat sebelumnya. Nah, kemudian, nah ini yang berbeda. Jadi jika nilai X makin besar, nilai Y juga makin besar. Nah, ini kan dari sini, X-nya kan kecil nih, min 3, min 2, min 1. Nah, naik kan, Y-nya juga naik, 0. Naik dia ke 1, 1 naik dia ke 2, X-nya 2 naik ke 4, X-nya 3 naik ke 8. Oke, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Kemudian, nah jika nilai X-nya makin kecil, nilainya makin kecil, jadi kebalikannya ya. Nih, dari sini kan 3, sini 8, Y-nya. Nah, kemudian turun, Y-nya juga turun, jadi 4. Ini turun 1, ini Y-nya juga turun. Nah, gitu ya. Jadi ini sifat-sifatnya dari fungsi eksponen Y, X sama dengan K pangkat K dikali A pangkat X untuk A-nya lebih dari 1. Oke. Jadi, sampai sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.